Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua yang sangat saya banggakan. Oke, hari ini adalah hari yang kedua di masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 2 Gudo. Oke, ini adalah materi yang kedua tentang pendidikan kewarganegaraan. Oke, sebelum saya menyampaikan materi pada siang hari ini, oke, perkenalkan, nama saya adalah Rian Hidayat. Kakak kelas kalian biasanya memanggil saya dengan nama Rian. Itu adalah nama saya. Oke, untuk lebih lengkapnya nanti akan kita lanjutkan di mapel kita di kelas 7. Untuk saat ini kita akan fokus di materi MPLS mata pelajaran PPKN. Oke, ada 4 yang akan kita pelajari pada MPLS kali ini, yaitu yang pertama menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Oke, yang keempat adalah menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Oke ya, 4 hal ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada MPLS kali ini. Oke, yang pertama, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada 2 nilai yang akan kita pelajari. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai dasar negara yaitu nilai-nilainya sebagai sumber peraturan dan hukum yang ada di negara kita. Itu adalah nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai-nilainya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini adalah butir-butir Pancasila. Saya sangat yakin sekali bahwa kalian semua pasti sudah hafal apa isi dari Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Oke, dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, ini kurang sosial ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Makna dari Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Ada 5 poin makna. Oke. Dalam sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ada poin-poin ini. Oke. Nanti bisa kalian cermati lagi di PowerPoint yang akan kita share di grup gugus masing-masing ya. Ini adalah poin-poinnya. Ini adalah makna Pancasila sila yang kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 poin ini yang mencakup
makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Nanti silakan dicermati sendiri, dipahami lebih dalam di PowerPoint yang akan kami share di grup gugus kelas masing-masing. Oke, yang ketiga. Ini ya. Ini yang ketiga, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 poin. Oke. Antaranya mengembangkan rasa kebanggaan berbangsa dan bertanah air Indonesia sampai rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu adalah nilai semangat persatuan Indonesia yang ada di sila ketiga. Oke, ini adalah sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Ada ini makna-makna yang terkandung di dalamnya. Silakan nanti dipahami lebih jauh, lebih dalam, lebih mengerti. Ini sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di antaranya hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati. Apa saja haknya? Banyak sekali. Apa saja kewajibannya? Dan banyak sekali kewajiban setiap orang yang hidup di Indonesia. Di NKRI ini diantaranya adalah seperti membayar pajak, itu kan kewajiban. Ya, seperti itu. Sampai menghargai hasil karya orang lain. Ini juga nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke ya, itu adalah tentang makna dari Pancasila. Kemudian ini, sekarang hak, kewajiban, tanggung jawab warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, kita tidak cuma hanya bertempat tinggal, makan minum saja. Tidak, kita mempunyai hak, juga mempunyai kewajiban, juga ada tanggung jawab yang harus kita emban dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya, itu adalah tugas sebagai warga negara. Yang pertama adalah hak. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Apa? Hidup aman, hidup damai, itu adalah hak kita sebagai warga negara. Oke? Terbebas dari gangguan dari pihak manapun. Itu adalah hak kita sebagai warga negara Indonesia. Kemudian kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi. Contoh, kalau memang kita sudah dapat hak kita, kewajiban kita, contoh membayar pajak, pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, itu adalah kewajiban kita. Mentaati hukum-hukum yang ada itu juga kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Oke, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan sebaik-baiknya. Oke. Kalau perbuatannya baik, juga ada konsekuensinya. Perbuatannya jelek, ada konsekuensinya yang harus dipertanggungjawabkan. Oke. Pelaksanaan hak dan kewajiban. Oke. Ada tempat-tempat di mana kita bisa melaksanakan hak dan kewajiban kita. Yang pertama adalah di lingkungan rumah. Oke. Di lingkungan rumah kita hidup itu tidak sendiri. Pasti kita mempunyai tetangga. Nah, di sana kita pasti mempunyai kewajiban-kewajiban. Contoh, oke, kalau di lingkungan rumah kita diberi tugas oleh ibu kita, oleh orang tua kita, setiap pagi harus menyapu, atau setiap hari harus ngepel, itu kan juga termasuk kewajiban kita.
di lingkungan rumah. Kewajiban untuk mentaati perintah orang tua. Kewajiban di sekolah harus mentaati peraturan, seragame harus sesuai apa yang ada di aturan seragamnya. Contoh, harus selalu masuk, nggak boleh bolos. Itu juga kewajiban kita. Hak kita di sekolah mendapatkan pendidikan dari Bapak Ibu Guru, mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu Guru. Kemudian di masyarakat, contoh, hak kita adalah memperoleh kehidupan yang nyaman dan damai. Kita juga memiliki kewajiban, jangan sampai mengganggu kehidupan orang lain. Omahe tanggamu aja dirusui rek. Aja dirusui. Itu adalah kewajiban sampean. Di berbangsa dan bernegara, itu adalah kewajiban dan kewajiban yang terakhir. Kemudian ya ini kewajiban pelajar di sekolah. Nah, banyak sekali kewajiban yang harus sampean penuhi sebagai seorang siswa yang belajar di sekolah. Nah, ini coba kalian pahami betul-betul sebelum kalian nanti masuk ke SMP Negeri 2 Gudo. Ini adalah kewajiban sampean sebagai seorang pelajar. Tuh. Di antaranya menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban di sekolah. Sampai siswa harus patuh kepada guru, juga kepada kepala sekolah. Nah, ini manfaat menjaga kebersihan sekolah. Yang pertama, sekolah sampean pasti terbebas dari penyakit karena sekolahnya bersih, indah. Lingkungan menjadi lebih indah. Terus terlepas dari segala pencemaran, baik pencemaran udara, tanah, dan air karena lingkungannya bersih. Air menjadi lebih bersih dan aman untuk dikonsumsi karena ada di daerah Jombang sebelah barat, sebelah utara, ada di suatu wilayah airnya tidak bisa dibuat untuk minum. Kita bersyukur di daerah kita untuk minum air masih tersedia sangat banyak. Itu kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semakin nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari karena lingkungannya bersih, dilihat enak. Tuh. Nah, ini penyebab banjir. Banjir di daerah kita pasti sekarang sering terjadi. Bahkan sampai kemarin kalau kalian melihat berita di kecamatan sebelah, yaitu Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, pernah terjadi banjir yang menggenangi rumah warga sampai berhari-hari tidak kunjung surut. Nah, itu tugas kita yang harus menjaga agar tidak sampai banjir itu terjadi. Oke, yang pertama ini penyebabnya. Penebangan hutan secara liar atau maraknya illegal logging. Nah, sekarang banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab menebang hutan-hutan kita yang ada di Indonesia. Akhirnya sering terjadi bencana alam. Nah, ini yang kedua, ini yang paling sering. Membuang sampah pada saluran air, misalnya di sungai. Nah, karena minimnya tingkat kesadaran orang-orang di sekitar kita, banyak sekali yang membuang sampah itu di sungai, tidak di tempat sampah. Akhirnya menjadi penyebab terjadinya banjir. Permukiman di sekitar bantaran sungai atau saluran air. Nah, ini biasanya orang yang tinggalnya di bantaran sungai, di sekitar saluran air,
kalau membuang sampah ya ditaruh di sungai itu. Jadi potensi terbesar terkena banjir ya ini orang-orang yang tinggal di bantaran sungai. Sampai adanya bencana tsunami. Silakan nanti dipahami lebih dalam ya. Ini adalah penyebab terjadinya banjir. Kalau kalian tidak ingin terjadi banjir di lingkungan kalian ya, ini jangan dilakukan ya. Oke. Next. Akibatnya kalau terjadi banjir, yang pertama, rusaknya berbagai fasilitas umum. Oke. Entah itu jembatan, entah itu jalan, entah itu tanggul yang jebol, gara-gara terjadi banjir. Bahkan sampai ada tiang listrik yang roboh karena banjir. Mengalami kelangkaan air bersih sebab telah tercemar dengan air lumpur atau banjir. Kalau kalian sering melihat berita, kalau di daerah Jakarta sana yang rawan terjadi banjir, sampai banjirnya mengenai setinggi atap rumah, pasti di sana tidak ada air bersih. Karena semua air sudah tercemar oleh lumpur akibat terjadinya banjir. Mengalami kehilangan harta benda itu sudah pasti karena harta bendanya ikut hanyut terkena banjir. Menimbulkan beberapa korban jiwa. Nah, ini biasanya ada yang terbawa arus, ada anak kecil yang tidak bisa berenang, akhirnya tenggelam di banjir karena saking tingginya banjirnya. Muncul penyakit, nah seperti diare, sakit kulit dan sebagainya karena memang sudah tidak ada lingkungan yang bersih, airnya juga tidak ada yang bersih sehingga gampang terkena penyakit. Sektor pertanian, sawah dan kebun jelas menjadi rusak, banyak padi yang gagal panen, gara-gara banjir. Beberapa tanaman yang lama tergenang banjir menjadi mati. Bahkan pohon yang sudah tinggi gara-gara terkenang banjir bisa mati karena over dosis air. Itu ya. Terjadi kelangkaan bahan makanan karena tidak ada yang jualan, tidak ada yang menanam. Tidak bisa dijangkau oleh sini orang jualan makanan, jadi langka makanan karena ada bencana. Nah, kalau sampai tidak ingin terjadi banjir, nah, ini adalah langkah-langkah yang harus kalian lakukan untuk mencegah terjadinya banjir. Melakukan pengerukan di bantaran sungai, sungai-sungai yang mulai dangkal dikeruk biar dalam lagi sehingga bisa menampung banyak air sehingga air tidak sampai meluap ke darat. Membenahi daerah aliran air seperti parit, selokan, sungai, danau, dan lain-lain sesuai fungsinya. Melakukan program penghijauan hutan kembali atau sering disebut reboisasi. Tidak membuat pemukiman atau bangunan di sepanjang bantaran sungai. Sungai itu difungsikan sebagaimana mestinya. Tapi ternyata banyak sekali sering kita jumpai orang-orang membuat warung, membuat toko itu di atasnya sungai sehingga mengganggu saluran air. Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini yang harus sampean ingat-ingat, jangan sampai sekali-sekali membuang sampah sembarangan, jangan sampai. Pemerintah menyediakan sarana pembuangan sampah bagi masyarakat
agar tidak membuang sampah sembarangan. Biasanya ada di pinggir jalan itu ada truk kontainer milik Dinas Lingkungan Hidup yang itu untuk dilaksanakan untuk pembuangan sampah yang nanti kalau sudah penuh diambil oleh dinas terkait. Nah, menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi di masyarakat. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang kehidupan. Apa perbedaannya? Yang pertama adalah gender, lanang wedok, agama, kepercayaan, suku, golongan, dan ras. Itu adalah perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita, tapi harus kita satukan. Prinsip persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah bangsa Indonesia walaupun berbeda-beda namun pada hakikatnya adalah satu kesatuan. Meskipun banyak sekali perbedaan di sekitar kita, tapi kita harus tetap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang kita miliki tidak boleh mengganggu kebebasan orang lain. Oke. Contoh, kita mempunyai rumah. Kita pasti bebas melakukan apapun di rumah kita. Tapi kalau bisa, jangan membakar sampah di depan rumah. Karena apa? Nanti asapnya akan mengganggu tetangga kita. Nah, itu namanya kita tidak memberikan kebebasan kepada orang lain. Yang ketiga, prinsip nasionalisme Indonesia. Kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki kebanggaan sebagai bangsa atau memelihara kehormatan bangsa. Prinsip wawasan Nusantara, cara pandang bangsa Indonesia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Permasalahan dalam keberagaman. Yang namanya orang banyak, akeh maceme, pasti sering terjadi gesekan. Oke. Pasti ada konflik. Oke. Nah, konflik antar suku atau daerah, yaitu menganggap sukunya atau daerahnya lebih baik dari suku atau daerah yang lain, atau dalam bahasa singkatnya namanya egois. Nah, itu kita tidak boleh, ya. Tidak boleh menganggap seperti itu. Kita sama semua, tidak ada perbedaan. Ya. Tidak tindak kekerasan yang dilakukan suatu ras atau agama kepada ras atau agama yang lain. Nah, mentang-mentang ras atau agamanya paling banyak pengikutnya, akhirnya mentang-mentang seolah-olah menindas yang ras atau agamanya minoritas. Itu juga tidak boleh. Itu nanti akan timbul konflik. Perubahan sosial dan budaya yang terlalu cepat sehingga terjadi perubahan norma sosial di masyarakat. Karena kita tahu zaman sekarang segalanya serba instan dan cepat. Kalau masyarakat tidak menerima akan adanya perubahan, pasti ada gesekan yang terjadi. Permasalahan di bidang ekonomi, yaitu kesenjangan penghasilan di mana dalam masyarakat terdapat kelompok masyarakat dengan penghasilan tinggi dan kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.
Wong sing duwe akeh, wong sing sugih ora gelem kumpul ambek kanca-kancane atau tanggane sing notabene ekonominya sederhana. Nah, itu adanya kesenjangan. Itu juga akan menimbulkan permasalahan. Oke. Yang keempat, menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Persatuan adalah kumpulan dari berbagai hal menjadi satu. Itu adalah pengertian dari persatuan. Kemudian kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Itu adalah persatuan. Nah, persatuan dan kesatuan memiliki makna bersatu, beraneka ragam suku, bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh dalam serasi. Itu adalah maknanya. Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Kita lihat tadi Bhinneka Tunggal Ika adalah semua perbedaan kita jadikan satu. Oke. Kitab 1 Sutasoma, karya Empu Tantular. Bahasa Jawa kuno. Kerajaan Mojopahit. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bangsa yang utuh dan berdaulat ini adalah semboyan Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Selesai. Oke. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari meskipun sedikit bisa bermanfaat untuk kita semua dan akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Terima kasih. Sampai jumpa nanti di mata pelajaran kita. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.